Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back kelas 7 MTS Negeri Manokwari. Nah, sebelum memulai materi baru, yuk kita ingat lagi pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu itu adalah kita belajar mengenai bilangan. Kemarin sudah belajar mengenai bilangan. Nah, sekarang untuk materi kali ini itu adalah materinya mengenai himpunan. Masih ingat cara menggambar diagram Venn? Contohnya di sini diketahui X itu adalah himpunan bilangan genap antara 25 dan 30. Kalau bilangan genap itu berarti bilangan yang bisa dibagi dua. Contohnya 26, 28. Karena di sini bilangan genapnya antara 25 dan 30, berarti himpunan dari bilangan X itu hanya 26, kemudian sama 28. Terus kemudian Y adalah B, di mana B lebih dari 21 kurang dari 30. B adalah himpunan bilangan prima. Berarti nanti anggota himpunan dari Y-nya adalah 23 sama 29. Terus kemudian S itu adalah sampelnya, ruang sampel. Berarti di sini nanti himpunannya itu adalah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30. Terus, masih ingatkah dengan himpunan semesta? Jadi himpunan semesta itu contohnya adalah U. U sama dengan 9, 18, 27, 36, 45, dan 54. Jadi kemudian ada himpunan O. Himpunan O itu adalah bintang laut, gurita, kepiting, dan udang. Kardinalitas itu contohnya, misalkan himpunan B adalah terdiri dari SpongeBob, Patrick, Mr. Krabs, Squidward, kemudian Plankton, Sandy, Gary, Pearl, sama Larry. Di sini kardinalitas itu adalah kalian nanti disuruh mencari banyaknya anggota B. Kira-kira anggota B itu ada berapa ya? Anggota B itu disimpulkan sebagai NB. Terus yang selanjutnya adalah himpunan bagian. Jadi di sini untuk himpunan bagian, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi untuk sebarang himpunan A berlaku A bagian dari A. Jadi kalau ada tanda simbol seperti huruf C itu dibaca bagian. Terus kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi untuk sebarang himpunan A berlaku kalau kosong itu ada tanda kurung kurawal, cuma di situ tidak ada nilainya. Itu dikenal sebagai himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu merupakan bagian dari himpunan A atau bisa disimpulkan sebagai huruf O kemudian dicoret. Itu dibaca himpunan kosong bagian dari A. Benar atau salah pernyataan berikut? Coba kalian cek yang pertama dulu. Untuk yang soal A, himpunan 1, 2, 3 itu merupakan himpunan bagian 1, 2, 3, 4. Kira-kira benar nggak? Nanti dicari jawabannya di rumah ya. Terus kemudian yang kedua adalah himpunan A, B, C, D, E itu bukan himpunan bagian dari A, B, C, D, E. Kemudian yang ketiga adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya himpunan bagian dari himpunan bilangan prima.
Kemudian yang keempat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya bukan himpunan bagian dari himpunan bilangan caca. Yang terakhir adalah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari K sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa, contohnya di sini ada himpunan K. Himpunan K di situ adalah himpunan kosong. Jadi kalau himpunan kosong itu banyak anggotanya adalah 0. Kalau misalkan ditulis, jadi banyaknya anggota himpunan kuasa itu adalah rumusnya 2 pangkat K. Karena tidak ada anggotanya, berarti 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Terus kemudian ada himpunan P sama dengan A, yaitu banyak anggotanya 1. Karena hanya A saja, berarti anggotanya hanya 1. Berarti nanti kalau dituliskan himpunan kuasanya adalah P sama dengan A, K sama dengan himpunan kosong. Karena di situ anggotanya adalah 1, berarti kalau mencari banyak anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian himpunan R. Himpunan R itu anggotanya adalah P sama R. Berarti kalau P sama R saja berarti banyaknya anggota itu adalah 2. Jadi untuk mencari himpunan kuasanya berarti K sama dengan himpunan kosong, E sama dengan P, F sama dengan R, kemudian R sama dengan P, R. Jadi kalau disuruh mencari banyaknya anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat K. K-nya itu 2, jadi 2 pangkat 2, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian yang terakhir adalah T, anggotanya adalah PQR. Jadi banyaknya anggotanya ada 3. Maka kalau dituliskan himpunan kuasanya itu adalah yang pertama himpunan kosong, kemudian P, kemudian R, kemudian Q, kemudian yang beranggotakan 2 berarti P, R, P, Q, Q, R, dan yang terakhir adalah PQR. Jadi banyaknya anggota himpunan kuasa itu adalah 2 pangkat 3, berarti 2-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 itu nilainya adalah 8. Terus sama dan ekuivalen. Jadi di sini misalkan himpunan G itu adalah anggotanya A, I, U, E, O. Kemudian himpunan H itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini di jumlah anggotanya sama, yaitu adalah untuk anggota G itu jumlahnya ada 5 dan anggota H itu jumlahnya ada 5 juga, maka himpunan G itu nilainya sama dengan himpunan H. Biasanya kalau sama atau ekuivalen itu nanti disimbolkan seperti huruf S tapi posisinya dia kayak tidur begitu ya. Jadi ekuivalen, jadi itu untuk yang kedua itu dibaca G ekuivalen dengan H. Jadi di sini bernilai benar karena jumlah anggotanya sama. Terus kemudian jika J sama dengan A, I, U, E, O dan K juga A, I, U, E, O, karena nilainya jumlah anggotanya sama-sama 5, berarti kita tuliskan J ekuivalen dengan K atau J sama dengan K. Ini juga bernilai benar ya. Sekarang tugasnya di sini, kalian perhatikan diagram Venn. Diagram Venn di sini itu adalah ada 2 himpunan. Himpunan kalau S itu dinamakan sebagai himpunan semesta. Di sini ada himpunan P. Himpunan P itu adalah makan es krim dan berburu ubur-ubur. Kemudian himpunan B-nya adalah memasak Krabby Patty, meniup gelembung, serta berburu ubur-ubur.
Jadi di sini adalah misalkan himpunan B itu adalah himpunan kegemaran SpongeBob. Kemudian himpunan P-nya adalah himpunan kegemaran Patrick. Jadi kalau kalian suka melihat film SpongeBob itu biasanya SpongeBob itu sukanya berburu ubur-ubur, kemudian memasak Krabby Patty, terus meniup gelembung. Kalau kegemarannya Patrick itu hanya aja dua, yaitu adalah memakan es krim sama berburu ubur-ubur. Di sini kalau ada B irisan P, berarti yang beririsan, himpunan yang saling beririsan itu adalah berburu ubur-ubur. Terus kemudian irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang menjadi anggota B yang dilambangkan dengan A irisan B. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan adalah A irisan B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Contohnya, himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Maka kalau digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, itu nanti kita tulis di situ adalah himpunan A tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan himpunan B-nya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 10-nya ada di luar? Karena 10 itu bukan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B, tetapi merupakan anggota himpunan semesta. Jadi kalian perhatikan di situ ada yang beririsan antara A dan B, yaitu adalah 5, 6, dan 7. Jadi irisan himpunan dari A dan B itu ada 3, yaitu adalah 5, 6, sama 7. Sifat-sifat dari irisan. Yang pertama adalah jika A bagian dari B, maka A irisan B sama dengan A. Jika A sama dengan B, maka A irisan B itu sama dengan A sama dengan B. Jika kedua himpunan saling lepas, maka irisannya adalah himpunan kosong. Contoh lagi, misalkan di sini ada himpunan semestanya itu adalah A, I, U, E, O. Kemudian himpunan B-nya adalah A, I, U, E. Kemudian himpunan A-nya adalah A, I, U. Kalau digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, itu bentuknya seperti ini. Jadi A-nya itu tadi anggotanya A, I, U. Kemudian B-nya anggotanya adalah A, I, U, E. Kenapa O-nya ada di luar? Karena O itu bukan anggota A dan bukan anggota B. Jadi di sini anggota A itu berada di dalam anggota dari B. Jadi di sini jika A bagian dari B, maka A irisan B itu adalah nilainya sama dengan A. Contoh lagi, misalkan himpunan L adalah 1, 2, 3, 4, 5. Anggota M-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau digambarkan itu seperti itu ya, karena anggotanya sama, baik himpunan L, himpunan M maupun himpunan semestanya itu anggotanya sama. Berarti kalau digambarkan seperti itu. Jadi L itu nilainya sama dengan M, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jika L sama dengan M, maka L irisan M itu nilainya sama dengan L sama dengan M. Contoh lagi, misalkan R itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan H adalah 5, 6, 7, 8.
Terus himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi R itu 1, 2, 3, 4, himpunan H 5, 6, 7, 8. Jadi tidak ada yang berpotongan, maka himpunan ini dinamakan himpunan saling lepas. Atau kalau himpunan saling lepas, maka irisannya itu dikenal sebagai irisan himpunan kosong. Kalau kosong itu tidak ada anggotanya. Terus di sini nanti kalian tolong ini ya dikerjakan. Contohnya penduduk bikini bottom mempunyai makanan yang berbeda-beda, yaitu 25 orang suka makan Krabby Patty, 20 orang suka makan sereal kelpo, 12 orang suka